ada seorang bernama Thabit. Bernama siapa? Thabit. Dia bertugas sebagai security di salah satu kebun korma, kebun anggur. Bertugas sebagai penjaga. Mungkin ada orang masuk ke, wala ada binatang ke, walhasil dia jaga. Dibagi gaji untuk dia menjadi penjaga di sebuah kebun. Satu hari tuan punya kebun ini ketika datang ke kebunnya dan kebun itu anggurnya sudah mula berbuah, maka dia berkata kepada kepada Thabit. Dia berkata Thabit ini adalah seorang yang dia menjumpai buah apple. Dia jumpa dengan buah apple. Di mana dia jumpa buah apple? Jumpa di tepi sungai. Maka karena dia lapar, dimakan itu buah apple. Setelah dimakan, apple ini orang lain punya. Macam mana aku makan buah-buahan yang tuan empunyanya tak diketahui? Adakah dia ridha, tak ridha? Dengan begitu dia ambil harta orang atau makan buah-buahan milik orang lain. Maka diikuti arah air sungai itu yang membawa apple, ternyata didapati satu kebun apple di situ. Ditanya siapa tuan punya kebun, diketahui seorang fulan yang punya kebun. Maka dia datang kepada tuan punya dan dia meminta supaya apple yang dimakan tadi dihalalkan. Kata tuan punya kebun ini orang jumpa apple dekat tepi sungai, dibawa oleh air, jauh-jauh datang minta halal, sementara orang lain curi tak minta halal. Ini bukan sembarang orang. Kata tuan punya kebun, aku tak bagi maaf kepada kamu sehingga kamu kerja di tempat aku sekian lama. Apple jo, mau halal kerja tanpa gaji. Karena dia ingin mencari halal dan tidak mahu bercampur pada badannya daripada sumber pemakanan yang tidak halal, maka dia pun terpaksa kerja. Setelah sampai kepada waktunya, dia pun ingin pergi, katanya tak boleh kecuali engkau kawin dengan anak perempuan aku. Awalnya nak seronok kawin dengan anak perempuannya, ini seorang yang kaya raya. Mesti anaknya ini anak orang kaya, ya kita mau dikawinkan dengan orang kaya, patutnya seronok. Kata tuan punya kebun itu, anak saya ini buta. Tak cukup itu dia tuli. Tak cukup tuli dia bisu. Macam mana nak kawin dengan perempuan yang dia buta, tuli dan bisu? Tak cukup buta, tuli, bisu, cacat, dia kata. Allah. Dia kata syaratnya macam tu. Kalau ini final kondisi untuk dia dapat halal, satu apple yang dimakan. Warak, tak mau sembarang makanan masuk ke dalam perutnya. Akhirnya akad masuk dalam bilik, maka Thabit ini masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh pengantin perempuan yang sudah berhias, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan itu bangkit daripada tempat duduknya dan bersalaman, cium tangan kepada si Thabit. Thabit pun juga pening, katanya bisu, tapi dia boleh jawab. Katanya buta, dia boleh berjalan dari tempat duduk ke tempat dia punya masuk, maknanya dia boleh tengok. Dikatakan tuli, macam mana tuli dia boleh dengar. Dikatakan cacat, dia boleh berdiri. Kata pengantin perempuan itu mengatakan, kata bapaknya pengantin perempuan itu mengatakan, ya, anakku ini buta sebab tak pernah tengok kepada yang haram. Anakku ini bisu karena tak pernah bercakap benda yang haram.
Anakku ini tuli karena tak pernah mendengarkan benda yang haram. Anakku cacat karena tidak pernah menggunakan hal tangan dan kakinya kepada yang haram. Faham tak? Lahir daripada perkahwinan ini seorang bernama Nu'man bin Thabit. Siapa Nu'man bin Thabit? Al-Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Salah satu imam ahli sunnah wal jamaah yang pertama sekali, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Gurunya kepada seluruh ulama fiqh. Faham tak?